Yuk kita mau langsung kepada pemberitaan firman Tuhan, sehingga waktu kita pakai dengan efektif untuk belajar, saudara. Karena tadi sudah dikatakan di dalam doa sebelum masuk firman itu, kami mengusir segala yang mencuri kebenaran. Kalau dilihat saudara, sesuatu barang, benda itu dicuri, minimal itu dua hal yang terjadi. Satu, menjadi berkurang. Dua, menjadi hilang. Habis. Ya kan? Nah saudara, kalau dilihat proses itu bisa terjadi ketika si hamba Tuhannya menyampaikan firman. Ya, kenapa? Firman disediakan segini, dia sampaikan separuh. Karena sering negur, ya, sering memberitahu umat Tuhan harus berubah. Umat Tuhannya tidak tertarik. Sehingga terpaksa firmannya diparuh saja, cuman sampai pertolongan, sampai berkat, sampai ya segitu-gitu. Sisanya separuh dicuri. Saudara, kemudian lebih parah lagi kalau saudara sudah separuh dicuri, saudara, yang mendengar pun juga separuh hati, saudara. Alias, ya hati saya tidak kondusif dengar firman, saya lagi ruwet, saya lagi susah, saya lagi, ini. Terus apa? Saya cuma kepingin dengar firman Tuhan tentang penghiburan, tentang janji Tuhan. Akibatnya saudara bisa bayangkan, dari yang menyampaikan sudah tercuri sebagian, kemudian disampaikan hanya sebagian, dari yang mendengarkan juga ingin mendengarkan sebagian. Lah sisanya seberapa, saudara? Ya, sehingga ini yang jadi permasalahannya orang Kristen, saudara. Tapi saya bersyukur apa yang kita dapatkan, saudara, beberapa waktu yang lalu ternyata juga ada seorang hamba Tuhan mendapatkan hal yang sama. Ya, bahwa tahun penghukuman itu jalan. Ya, beberapa hari lalu istri saya memonitor lewat streaming di internet itu videonya. Hamba Tuhan ini sedang mengadakan konferensi dan dia dapat Tuhan itu menggebuk hamba-hamba yang tidak benar. Saudara, karena Tuhan sudah habis sabarnya. Ya, kemudian istri saya sampaikan kepada saya, dia bilang, ini loh si Sadhu Sundar Servarat juga dapat hal yang sama. Saudara, bahwa itu akan terjadi, dikeprok terus, saudara. Ternyata tidak hanya kita yang dapat, tapi Tuhan juga meneguhkannya lewat hamba Tuhan lain yang terkenal sekali, yang punya stasiun TV sendiri, dan mengadakan konferensi-konferensi internasional, saudara. Kadang-kadang orang-orang yang sungguh-sungguh itu melihat, terus lama-lama hatinya jadi miris, lama-lama hatinya jadi, kenapa Tuhan? Kok Tuhan biarkan? Kenapa Tuhan kok tidak ada tindakan? Kenapa Tuhan kok sepertinya Tuhan tutup mata dan toleransi? Tapi lewat streaming video itu dikatakan, dia bilang akan digebuk. Tuhan ternyata tidak toleransi. Jadi sekarang kita mau lihat kebenaran firman Tuhan, buka bersama dengan kita Lukas pasal 19 ayat ke-44. Ayat ini berapa hari lalu saya sampaikan di kota lain, tetapi kita akan baca sedikit, kemudian kita akan lebih dalami lagi poin-poinnya, saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Saudara, saya ulang sedikit apa yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu sebelum kita masuk ke hal yang berbeda. Ini pengantarnya. Dikatakan begini, ya kan, kita tahu kisah ini ketika Tuhan masuk ke Yerusalem, saudara, di Minggu Palem. Kalau kita orang Protestan tidak mengenal namanya Minggu Palem, saudara, ya. Tapi ini ada di Alkitab, ya. Tuhan masuk ke kota Yerusalem mengendarai keledai, dan itu pun keledai pinjaman. Walaupun uang kas banyak, dia tidak pakai uang kas, saudara. Tuhan Yesus itu anti pakai uang kas. Buktinya ketika mereka mau masuk bait Allah, ya toh, ada membayar bea bait Allah ketika mereka mau masuk itu. Kemudian dia tidak bilang, panggil si Yudas, dia yang pegang uang, suruh bayar. Tidak, saudara. Tuhan bilang sama Petrus, kamu pergi mancing ke danau, ya toh. Dari mulut ikan pertama, ada kamu dapat 2 dinar. Ternyata dia tidak pernah utik-utik uang kas. Itu yang luar biasanya Tuhan Yesus, saudara, ya. Makanya kalau kita perhatikan di situ, ada yang menafsirkan begini. Tuhan Yesus itu
sangat kaya raya, buktinya dia perlu bendahara. Hanya orang yang kaya raya perlu bendahara. Itu ditafsirkan begitu, sehingga orang Kristen harus jadi ke orang kaya raya. Itu penafsirannya. Padahal bukan, saudara. Tuhan Yesus tidak mau repot-repot ngurusi uang. Bahkan mikiri tentang uang pun tidak, saudara. Buktinya mereka pernah pergi ke kota Sikar, tidak ada persiapan apapun, tidak ada bekal apapun, sampai mereka harus apa? Murid-murid meninggalkan Tuhan, masuk kota, pergi beli makanan. Jadi dia tidak ngurusi hal-hal seperti itu. Kalau saudara dan saya perhatikan, memang firman Tuhan ini bisa diterjemahkan, ditafsirkan sakkarpe dewe, saudara. Menurut kepentingan, menurut macam-macam. Ini yang sangat berbahaya kalau ketafsirannya menurut kepentingan. Ya, kalau saudara dan saya perhatikan selalu seperti itu, Tuhan tidak pernah repot tentang duit. Buktinya, walaupun saudara tahu, Alkitab menulis bahwa Yudas sering mencuri uang, Tuhan Yesus tidak ngurusi, saudara. Kenapa? Ya dia ngurusi kehendak Bapaknya, tidak ngurusi uang. Kalau zaman sekarang, itu yang paling diurusi. Kalau telat bayar perpuluhan akan ditanya, ini data kami kok tidak masuk sekian bulan. Ngurusi uang, saudara. Terus khotbah, uang. Ya, tapi banyak juga kemudian orang yang merasa enak kalau khotbah tidak ada tentang uang. Kenapa? Karena tidak disuruh nabur, gitu. Karena tidak disuruh nabur, ya jadi saya nyaman. Hati-hati juga dengan roh pelit, saudara. Jadi kita mau lihat sekarang kebenaran ini. Dikatakan ada hal yang aneh ketika dia disambut oleh orang-orang Yahudi zaman itu. Ketika mereka menyambut dia dan mengatakan bahwa, dikatakan, ya ayat ke-38, kata mereka, diberkati dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha. Lihat. Orang Yahudi menerima dia sebagai tua. Cara lihat sekarang sebagai raja. Ya kan? Di ayat ke-38. Mereka menerima dia sebagai raja. Tapi ayat di bawahnya kalau saudara dan saya perhatikan. Ya. Ketika mereka menyambut dia. Ya kan? Kedatangannya dielu-elukan masuk Yerusalem. Mereka karena ini acara dadakan. Tuhan tidak beritahu sebelumnya mau masuk Yerusalem. Jadi mereka tidak buat persiapan. Tidak pasang karpet. Ya dong, sehingga terpaksa apa? Mereka memakai pakaian mereka jadi alas karena ini acara dadakan. Terus saudara dan saya lihat sambutannya begitu meriah. Terus apa? Pengakuan mereka begitu alkitabiah bahwa dia disambut sebagai raja. Tetapi ayat di bawahnya saudara yang aneh, kalimatnya Tuhan kok sama sekali paradoks berlawanan dengan biasanya kalau disambut kan senang, biasanya kalau disambut kan memberkati, kalau disambut kan nyaman. Tapi ayat di bawahnya saudara lihat di situ, Tuhan bicara tentang penghukuman. Aneh sekali kalau saudara dan saya lihat kenapa Tuhan bicara tentang penghukuman pada saat orang-orang menyambut dia, pada saat orang-orang mengakui dia sebagai raja. Saudara. Nah, kalau kita lihat sekarang di sini yang menarik dikatakan begini, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Jadi, saudara, kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris ya, The Message dikatakan begini, terjemahan di kalimat di bawah ini, bahwa dikatakan, karena engkau tidak mengetahui dengan cepat. Ya. Tidak mengetahui dengan cepat lawatan Tuhan secara pribadi. Di dalam terjemahan The Message itu dipakai kata recognize. Recognize itu begini, saudara ya. Sesudah kita mengenal seseorang, kita bergaul dengan dia, maka dengan mudah kita akan mengenali dia. Seperti suaranya. Misalnya, pada nelpon, saudara tidak usah lihat siapa nelpon, saudara angkat begitu, halo, saya kenal dia. Langsung mengenali dia dari suaranya. Itu namanya recognize. Kedua, saudara, ya, kita jalan-jalan misalnya. Ya, kita tidak bertemu muka dengan dia. Mungkin dia cuma liwat di sana, mungkin agak pojok di sudut mata kita masih melihat. Karena kita kenal dia dengan baik, kita tahu posturnya, kita tahu model rambutnya, kita tahu walaupun kita tidak berhadap-hadapan, walaupun kita liwat begitu saja, tapi di sudut mata kita, oh itu dia. Itu namanya recognize. Mengenali dengan cepat yang datang dari mengenal sebelumnya. Saya ulang kembali. Saudara, ya, recognize itu artinya mengenali dengan cepat. Saudara, mengenali dengan apa namanya? Saya tidak ketemu bahasa padanan bahasa Indonesianya, ya. Itu, tapi yang jelas seperti contohnya itu tadi, saudara. Telepon begitu dengar suara, saya tahu, atau orangnya lagi di luar. Begitu ketawa, oh si Anu datang. Kita akan langsung mengenali dari suaranya walaupun kita tidak lihat fisiknya, atau kita tidak berhadapan muka, kita tapi langsung begitu cuma lewat, dia lewat. Atau ketika kita sedang jalan, itu mobilnya dia. Itu namanya recognize.
Yang datang dari bergaul sebelumnya, mengenali dia dengan dekat sebelumnya, sehingga dengan cepat kita akan mengenali dia lewat baik itu suaranya, ya, maupun hanya sekilas fisiknya. Itu langsung kita mengenali itu ya, itu sebenarnya kalimatnya, saudara. Nah, lihat di sini, saudara, ya. Firman Tuhan katakan apa? Karena kamu tidak mengenali Tuhan. Loh, sekarang lihat, ya. Sejak dia lahir, saudara dan saya perhatikan, ya, kelahirannya tidak ada yang menyambut, betul? Ya apa ya? Padahal saudara lihat yang tahu banyak. Yang tahu dia mau lahir banyak, betul? Imam-imam ya tahu, ahli Taurat ya tahu, ya kan? Buktinya waktu orang-orang Majus pergi ke istana Herodes, di mana dia akan lahir? Mereka langsung tahu di Bethlehem. Langsung tahu dia akan lahir. Tahu, saudara. Ya. Tetapi lihat di sini, kemudian tidak dengan cepat mengetahui, tidak dengan cepat menyadari bahwa dia telah lahir. Ini masalahnya, saudara. Ya, jadi maksudnya apa? Contohnya begini, ya. Kalau kita sudah beribadah kepada Tuhan, sudah dekat dengan Tuhan, sudah ikut Tuhan, saudara dan saya akan dengan cepat menyadari, akan dengan cepat tahu, Roh Kudus kasih kode dia tidak senang, Roh Kudus kasih rasa dia suruh kita berbuat sesuatu, Roh Kudus menggerakkan kita untuk sesuatu, itu mestinya langsung mengenali. Tidak, saya bingung, Pak. Iya atau tidak? Saya bingung, Pak, ini Tuhan atau bukan? Nah, masalahnya di sini. Saudara, makanya kalau di bahasa Indonesia itu tidak ada kalimat itu dipakai. Engkau tidak mengetahui, dikatakan. Ya, lebih tepat dipakai mengenali dengan cepat. Saudara. Ya sama dengan saudara misalnya naik motor, saudara kenal, oh ini teman punya motor, sepeda motor di pedal, jadi suaranya begitu dia lewat tuh pasti. Misalnya satu-satunya motor kayak gitu suaranya dia. Misalnya itu namanya apa? Mengenali dengan cepat. Caranya gimana supaya mengenali cepat? Sebelumnya kita sudah kenal dulu. Jadi saudara, tidak cukup hanya beribadah kepada Tuhan, tidak cukup hanya menyembah Tuhan, tidak cukup hanya melayani Tuhan, tanpa kemudian mengenali dengan cepat gerakan Tuhan, tanpa mengenali dengan cepat dorongan Tuhan, tanpa mengenali dengan cepat teguran nasihat Tuhan. Banyak orang sampai dipukul dulu baru, Tuhan saya salah apa? Sudah dipukul dia baru tanya salah apa. Coba saudara bayangkan kalau ada anak dipukuli orang tuanya, Pak saya salah apa? Kira-kira itu tidak bikin orang tuanya tambah meledak. Betul? Pasti loh, kamu dari tadi tidak tahu kamu salah apa. Bisa dibayangkan kalau orang sudah dihajar terus masih bingung dia salah apa. Ya kan? Bisa dibayangkan bebalnya, gobloknya, bodohnya. Saudara. Jadi kalau saudara dan saya perhatikan di sini. Orang Israel dari dulu sudah menyembah Tuhan. Ya dari zaman nenek moyangnya, ya toh. Dari zaman Abraham, Ishak, Yakub. Amin. Betul. Tetapi kemudian ketika yang disembah itu turun ke bumi, dikenal enggak? Enggak kenal. Enggak kenal sama sekali, saudara. Betul. Ini yang bahaya, saudara. Kita beribadah kepada Tuhan Yesus. Tapi sering kita tidak mau tahu, tidak mau kenal jalan-jalannya. Yang kita mau adalah jalan-jalan kita yang Tuhan ikuti. Jalan-jalan yang kita ingin melangkah yang Tuhan ratakan dan luruskan. Makanya Alkitab katakan dengan jelas di situ. Sekalipun mereka menyambut dia. Tetapi ternyata mereka tidak mengenal dia. Ini yang luar biasa. Sekalipun mereka menyembah dia. Tapi mereka tidak dengan cepat mengenali siapa dia. Ini problem, saudara, buat orang Kristen sampai hari ini. Ya, sehingga setiap kali mereka melangkah, mereka bingung. Saya ini melangkah benar apa salah? Lah, sik tanya gini. Terus, yang kedua, Tuhan suruh saya apa enggak? Tuhan setuju apa tidak? Semua masih tanda tanya semua, saudara. Kenapa seperti itu? Jelas Alkitab katakan. Ya, karena pengenalan kita akan dia tidak membuat kita kemudian bergaul karib dengan dia, sehingga tidak kemudian membuat kita menangkap gerak-gerik dan ekspresi dia. Betul? Nah kalau kita sudah bergaul lama dengan orang, saudara, kita bisa lihat apa bahasa tubuhnya kalau dia nggak senang. Ya toh? Kita bisa melihat cara dia kalau nggak nyaman gimana ekspresinya, itu akan tertangkap semua. Tapi
Tapi kalau kita nggak kenal, ya kita nggak bergaul, saudara, itu parah. Kan saya sering ya saudara, pergi dulu orang nggak kenal betul sama saya, ya mau bikin saya senang. Terus ajak makan yang pedas-pedas. Pak, ini enak sekali, Pak. Buat saya sangat benci makanan pedas. Jadi, dia kenal saya, tapi dia tidak mengenali saya. Bisa ditangkap maksudnya? Kenal ini nama saya, muka saya modelnya gini, kenal dia. Tapi dia tidak mengenali saya, saudara. Kesukaan saya, hobi saya, yang saya benci apa, dia tidak kenal. Ya, apalagi sok karib. Ya, sudah makanan datang, Pak, langsung diambilin sambal taruhin. Maksudnya dia baik mau melayani saya, saudara. Tapi saudara tahu saya sangat anti bau sambal. Baunya pun saya tidak suka. Sehingga kalau makanan saya kadang kita makan, sudah ditaruh sambal lebih dulu. Saya memilih untuk menukar makanan itu dengan makanan yang baru. Daripada cuma mengambil sambalnya. Maksud dia baik, tetapi itu menyakiti saya. Dan itu membuat saya tidak nyaman, saudara. Jadi lihat, saudara bisa bayangkan misalnya, saudara paling benci satu warna. Ya, terus orang kasih saudara baju yang warna yang saudara paling gak suka itu. Saya berterima kasih buat berkat yang kau berikan, tapi saya paling gak suka warna ini. Dan hati saya pasti gak suka. Semua kita akan begitu, saudara. Ya kan? Bisa dibayangkan, saudara. Kalau kita melakukan kesalahan-kesalahan yang kita sok karib, sok itu, justru menunjukkan satu, kita tidak memperhatikan sungguh-sungguh dia. Kedua, memang kita tidak mengenali dia sungguh-sungguh. Bisa dibayangkan kalau seperti itu. Iya kan? Betul, maksudnya baik, maksudnya ternyata dia sama sekali tidak memperhatikan. Dan saya sering ketemu orang-orang yang saya sudah kenal bertahun-tahun. Tapi tetap saudara tidak ada perhatian sama sekali. Ya, tidak ada perhatian sama sekali, saudara. Kenapa? Bukan berarti memberi loh, tidak ada hubungan dengan memberi, saudara. Ya. Ada makanan-makanan yang saya nggak suka. Saudara. Tapi suka ngajak ke situ. Wah, dia tidak ngerti berarti ya sudahlah. Nanti ada lagi. Dia tidak ngerti ya sudahlah. Dia kenal saya tapi dia tidak mengenali saya. Dia dengar omongan saya tapi dia tidak memperhatikan omongan saya. Kira-kira senang enggak kalau punya teman seperti itu? Mangkel enggak saudara kalau punya teman seperti itu? Saudara, bisa dibayangkan. Makanya kalau saudara dan saya perhatikan di sini. Ya. Karena engkau tidak mengetahui saat Tuhan melawat engkau. Kalau firman yang kata, karena kamu tidak cepat mengenali aku. Jadi kita menyembah Yesus, tapi tidak benar-benar mengenali Yesus. Yesus sukanya apa? Sukanya orang ada atau tidak masalah, suka cari dia. Jangan ada masalah baru cari dia. Teman cuma dikala butuh. Yesus tidak buka asuransi atau perusahaan peti mati. Ini orang mati baru cari. Saudara. Ya, tadi ada saudara. Ya. Siang hubungi saya lewat WhatsApp. Pak Sen, sudah lama saya tidak dengar kabarnya. Apa kabar? Saya lihat profilnya. Saya perbesar profilnya. Saya tidak tahu siapa dia. Terus saya ingat, saudara. Sejak saya masuk ke etape yang selanjutnya dari perjalanan rohani saya 9 tahun lalu. Saya tidak pernah kenal orang ini. Berarti itu mungkin saya kenal dia 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tahun yang lalu. Terus gimana? Ya sudah selesai saya baca, clear chat, hapus. Saya nggak jawab apa-apa. Karena saya tahu saudara, kalau orang seperti itu, mesti dia mau nanya. Mesti mau dimintai doa. Mesti lagi ada kebutuhan maka dia ingat. Selama tidak ada kebutuhan, maaf aku udah butuh dia. Kalau aku ada kebutuhan, tak pikir-pikir butuh dia apa enggak. Nih aku sangat stres baru aku butuh dan menghubungi. Karena Tuhan diperlakukan begitu, hambanya juga diperlakukan sama.
Ya, jadi ya sudah. Saya anggap ya sudah, hapus saja. Ya, karena kan pertama ada telepon rumah. Saudara, kode area sekian, nomor sekian. Terus saya tidak angkat karena saya tidak kenal. Ada saatnya saudara, kita itu sudah towuk ngadepi orang-orang. Ya, ada saatnya saya towuk sekali saudara, dalam arti fed up itu istilahnya. Sudah ketelan terlalu banyak sampai mual dan mau muntah. Orang seperti itu. Ya, jadi ya begitulah manusia. Baik, kita lanjut. Ya. Ketika mereka tidak mengenali dia, ketika mereka menentang dia, saudara, mereka tidak menerima dia sebagaimana yang seharusnya. Loh, mungkin ada di atasnya kan, tapi Pak, mereka kan mengatakan apa, diberkati yang dia datang sebagai raja. Saudara, kedatangan Tuhan yang pertama kali bukanlah untuk menjadi raja, saya ulang kembali. Kedatangan Tuhan yang pertama kali bukanlah untuk menjadi raja, tapi kedatangannya menjadi juru selamat. Bukan menjadi raja. Buktinya ketika Tuhan ditanyai, Tuhan, maukah engkau menegakkan kembali kerajaan Israel? Dia tidak bilang segera, oke, permintaanmu segera kukabulkan. Tidak. Kau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya. Dia jawab simpel. Karena tujuannya datang bukan untuk menjadi raja. Perhatikan di sini, saudara. Jadi, kalau Saudara lihat di sini, ya, ketika mereka berseru-seru bahwa dia datang sebagai raja, memang Tuhan tidak melarangnya, saudara. Ya, Tuhan tidak melarangnya. Tetapi saudara, lihat ayat 41. Ini pasal yang sama. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Jadi, itu tidak membuat Tuhan senang dengan sambutan seperti itu. Itu tidak membuat Tuhan bilang, benar, kamu itu alkitabiah itu yang aku mau, itu yang aku rindukan dari kamu. Tidak. Ternyata dia lebih merindukan umatnya benar-benar mengenali dia. Bukan hanya kenal Allah yang disembah, tetapi mengenali Allah yang disembah. Beda kenal dan mengenali. Ya, kalau kenal doang ya kita bisa kenal artis fotonya. Oh, saya tahu siapa dia. Itu kenal. Bintang film tahu siapa dia. Itu cuma kenal, tapi mengenali. Saudara, itu berbeda. Mengenali bisa berarti saling mengenal, bukan hanya kenal sepihak. Yang kedua, bisa tahu lebih dalam. Bukan sekedar kurikulum vitae, SD-nya tahun berapa, SMP-nya tahun berapa, SMA-nya tahun berapa, kuliahnya di mana, bukan itu. Tapi lebih ke arah kepribadian, karakternya, ya toh. Terus apa lagi, saudara? Dia punya keinginan apa, kerinduannya apa, kesukaannya apa, itu lebih mengenali, saudara. Baca yang banyak, jangan cuma baca medsos, ya. Kirim ini, WhatsAppan ini. Ada itu teman aktif sekali, saudara. Pagi dia sudah kirim begitu banyak. Saya sudah lama-lama saya pegel lihat orang ini, saudara. Terus saya tanya, Pak, hari ini sudah baca berapa pasal Alkitab? Dia jawab, saya 3. Terus sudah baca berapa banyak artikel medsos? Oh, banyak sekali. Bagus ya. Kita ini sibuk dengan berita politik, berita ini, berita itu. Tanpa disadari kita tidak ngurusi firman Tuhan. Tanpa disadari kita lebih menikmati berita-berita itu walaupun kebenarannya belum bisa dibuktikan, daripada yang sudah pasti akan terbukti. Orang sibuk di situ terus, saudara. Lebih baik dia baca firman, daripada sibuk di medsos, berita ini terbaru. Apa hasilnya? Terus apa lagi? Doakanlah. Saya balik tanya, kamu sebelum forward ke saya sudah doa belum? Banyakan belum. Saudara, cuma doakanlah, disebar ke sana, doakan lagi. Nanti dari sana doakan lagi. Siapa yang berdoa jadinya gitu loh. Baik, kita lanjut. Dan saudara, yang di situ dikatakan juga tidak mengenali dengan tepat dan juga apa? Tidak tahu lawatan Tuhan secara pribadi. Jadi Tuhan melawat dia secara pribadi, ini loh aku. Mereka nolak. Saudara, lihat. Kita seringkali kalau sama Tuhan tuh ingin lawatan yang berupa pertolongan, karir naik, gaji naik, ya toh, semua baik, itu yang kita inginkan. Ketika Yesus turun ke bumi, dia tidak ada hubungannya dengan menaikkan gaji, menaikkan karir, betul?
Tidak ada urusannya. Bahkan dia mengobrak-abrik hidup muridnya. Contohnya Matius kerja nyaman pemungut cukai, Tuhan bilang ikut aku. Sekarang jadi apa dia? Jadi apa dia begitu ikut Tuhan? Coba Petrus, Yohanes, ya toh sama saudaranya enak pergi jadi nelayan, ya toh cangkep ikan. Sekarang jadi apa habis waktu ikut Yesus? Dia obrak-abrik hidupnya, saudara. Kalau ikut Yesus nanti beres, karirmu lancar, betul? Berkat selalu tercurah, usahamu selalu berhasil. Saudara, Yesus membolak-balikkan kehidupan orang-orang yang ikut dia. Contohnya Paulus, betul? Kalau dia tetap ikut Gamaliel, percayalah dia akan menjadi tokoh besar agama Yahudi di zaman itu. Tapi begitu Tuhan panggil dia, jadi apa dia? Jadi apa? Saudara, sekian kali mau dibunuh, betul? Sekian kali dia dirajam, ya toh? Bagaimana hidupnya? Ditunggang balikkan. Kalau kita zaman sekarang dengar pengajaran, ikut Yesus, oke. Ikut Yesus, sukses. Ikut Yesus, utang dilunasi. Amin. Itu kok di Alkitab tidak sama ceritanya, gitu loh, heran. Kalau saudara baca kisah rasul-rasul itu, ya, mereka pergi, ada yang pergi India, ada yang pergi Armenia, pergi mana-mana, mereka menyebar semua. Hidup mereka gimana? Naik gaji? Sukses? Ya, ikut Yesus, karirnya jadi Petrus kemudian menjadi bukan hanya menjadi nelayan, tapi menjadi membuka perusahaan ikan terbesar zaman itu begitu, sampai ekspor ke luar negeri gitu. Enggak ada. Kita sering kali, makanya tadi didoakan kan, kami mengusir yang mencuri firman. Ya, mencuri firman bisa, yang nyampe nyuri. Nyuri dari mana? Mestinya semua dicuri sebagian, disembunyikan. Jangan ini sampaikan, jemaat enggak terima. Yang datang juga, saya mau denger ini tok, saya enggak mau denger yang lain. Nah, ini kacau. Udah benar-benar kacau. Ya, jadi kembali ke sini, ya. Dikatakan lawatan pribadi. Jadi Tuhan pribadi yang ingin datang. Bukan cuma janjinya, bukan cuma malaikatnya, tapi pribadinya yang datang. Lah kalau pribadi yang dia datang, itu masalahnya masalah pribadi, hubungan pribadi, perkataannya pribadi, pengamatannya secara pribadi, kesannya secara pribadi. Saudara. Ya, tapi kita tidak menyukainya. Saya kan pernah cerita dulu sama saudara. Ya, ketika saya semakin dekat sama Tuhan, saya semakin tidak nyaman. Saya serasa lebih enak jauh. Karena nek jauh, Tuhan itu masih segen ngomong sama saya. Segen tegur saya. Nek sudah dekat, kok semakin banyak yang salah di mata dia. Ya, saya pernah cerita sama saudara kan, saya suka baju yang buntung-buntung gitu. Pergi mana-mana masih pakai baju buntung. Pergi kolam renang karena ini dulu bener-bener bergaris-garis. Itu. Terus waktu doa Tuhan bilang, buat apa kamu pamer-pamer? Loh, saya enggak pamer Tuhan. Saya bukan terus petantang-petenteng dikunci begini badannya, enggak. Cuman kan indah Tuhan nek digini no. Tuhan bilang aku enggak suka. Salahnya apa? Pakai ini laki nih pakai baju buntung gitu, salahnya apa? Nek perempuan mungkin seksi, laki. Salah. Seleranya dia apa dia akan ngomong maksudnya. Karena itu hubungan pribadi. Kalau hubungan pertemanan, mana mungkin saudara ngatur terlalu banyak, itu cuma teman. Betul, tapi kalau sudah karib sekali bisa ngomong hal-hal yang kita pendam, yang kita batasi. Lihat, kalau kita semakin mendekat kepada Tuhan, berarti semakin kita memberikan Tuhan akses kepada batas-batas kehidupan kita. Kita akan semakin melepaskan, mencabut batas-batas itu. Dia berhak mengatur tidak terbatas. Jadi kembali, semakin saudara dan saya dekat sama dia, mengenal dia, semakin saudara dan saya ini memberikan akses, hak, wewenang kepada dia, otoritas kepada dia, untuk mengatur lebih besar dan lebih dalam. Terus jadi apa? Tadi Tuhan itu punya rencana yang pasti. Saudara, Tuhan itu punya kehendak yang pasti, yang detil, yang terperinci. Saudara dan saya tidak usah nambah-nambahi untuk menyempurnakannya. Itu malah mengerusak semuanya. Coba bayangkan, makanan sudah enak rasanya, saudara tambahin garam lagi, tambahin kecap lagi, tambahin apa lagi namanya itu. Terus rasanya gimana masakan itu? Merusak semuanya, betul? Betul apa ya? Saya ngalami saudara.
Kadang-kadang kan jadi bingung. Katanya Tuhan ini kalau bersama dengan Tuhan kita semua yang kita kerjakan berhasil. Loh, saya selama ikuti Tuhan kok semua yang saya rencanakan gagal gitu loh. Karena dia punya rencana lain di dalam hidup saya. Jadi kembali ke sini. Ya. Dia mau mengenal kita secara pribadi, dia mau ngomong secara pribadi, dia mau bicara dari hati ke hati kepada kita. Jadi, kalau saudara dan saya ini belum banyak dirubah hidupnya, dirubah cara tidurnya, cara doanya, dan lain-lain. Maaf, perlu dicurigai pengenalannya sama Tuhan seberapa. Termasuk cara pakai uangnya juga. Perlu dicurigai cara mengenal Tuhannya seberapa. Karena dia, saudara, bukan hanya garis besar hidup kita dia mau atur, detil hidup kita ada dia mau atur. Buktinya Mazmur 119 katakan, sebelum ada satu pun di antara hari-hari itu semuanya sudah tertulis. Dia ngatur hari demi hari, bukan bulanan dia atur sak bulan gini. Terserah kamu tanggal piro yang penting sak bulan ini. Terserah kamu yang penting catur bulan ini, tidak ada. Hari demi hari. Nah, inilah makanya Kristen itu kehilangan yang namanya jabatan nabi. Ya, kenapa? Karena nabilah yang diberikan karunia-karunia itu, saudara. Ya, untuk mengetahui, ya kalau kita belajar tentang kenabian, nabi itu menerima blueprint cetak birunya dari Tuhan. Terus cetak birunya itu disampaikan kepada gembala-gembala yang harus mengejawantahkannya. Seperti nabi itu seorang arsitek, kemudian si gembalanya ini teknik sipilnya, bagian ngerjakan bangunannya. Tapi zaman sekarang teknik sipilnya tidak perlu arsitek. Akhirnya bangunan tidak jelas dibuat kayak apa sakarepe tanpa ada gambarnya dari awal. Pokoknya jalani hidup, betul? Nek ketemu masalah baru berseru-seru. Kemana arah hidupnya tidak jelas. Terus rencana Tuhan apa? Tidak ngerti. Pokok saya jalani. Lah ini loh saudara. Jalan tujuannya kemana? Ya kok kita jalan. Betul, kalau kita lihat jalan ini, wah ini mengecil ya kita cari yang lebih besar. Kita hanya mengikuti jalan utama. Terus jalannya ini kok banyak batu baru mau masuk gang udah jelek. Kita cari jalan yang enak. Akhirnya kita tidak pernah sampai ke tujuan. Kerjanya cuma dari masalah ke masalah, dari problem ke problem, dari susah ke susah. Bolak-balik gitu aja. Tidak ada tujuan perjalanan itu. Tidak ada arah tujuan itu, saudara. Baik, kita lihat kembali. Katakan di sini, ya. Ayat 42. Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang ini, hal itu tersembunyi bagi mata. Jika pada hari ini engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera. Apa mengerti damai sejahtera? Yang tadi. Mengenali Tuhan dengan segera. Ya, mengenali Tuhan dengan cepat. Sehingga apa? Waktu saudara tidur tiba-tiba digerakkan doa. Saudara tidak perlu tanya, ini setan apa Tuhan suruh saya berdoa. Saya sudah lelah sekali Tuhan, dari pagi saya kerja. Kok jam segini saya dibangunkan? Bangunkanlah saya pagi. Saya bisa tidur nyenyak dulu. Nah itu tidak mengenali Tuhan dengan bersegera. Terus apa lagi? Tuhan, saya kepinginnya ini, kebanyakan karep. Terus, ndak mengenali maunya apa. Jalani dulu. Nek nanti mentok, ya minta tolong. Enak sekali tuh hidup ini. Betul. Betul saudara. Lakukan dulu, nek nanti gagal, ya berseru-seru. Gitu toh. Saudara bisa bayangkan kalau semuanya sudah diatur, ya toh, kita ndak mau ngikuti aturan, kita jalan sendiri, tiap gagal kita minta tolong. Coba bayangkan. Ya. Nyaman enggak orang ngurusi kita kalau sudah diberitahu? Contoh, kalau sudah misalnya ini ada acara katakanlah pesta, pada pernikahan lah, tunangan lah, ulang tahun lah, udah diatur acaranya gini. Betul? Terus si pembawa acara bikin kacau. Kan masih acaranya pertama apa, terus apa, yaitu nyalakan lilin, lanyi ulang tahun, yaitu terus mungkin kata sambutan dari bapak ibu yang ulang tahun atau dari wakil temennya,
Tiba-tiba enggak, mari kita berdoa untuk makan. Loh, langsung makan. Ini ngaco acaranya. Betul, sudah makan kenyang terus baru suruh orang, mari kita dengarkan. Nah, kalau udah makan kenyang orang mau pulang. Itu mengacaukan. Jadi kembali ke sini. Ya. Di sini dengan jelas dikatakan apa? Alangkah baiknya kalau kamu tahu apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Saudara, kita lihat. Ya. Mereka menerima Tuhan itu sebagai raja. Ya kan, datang sebagai mereka sambut dia sebagai raja, Saudara. Tapi benarkah mereka menyambut dia sebagai raja? Tidak. Kenapa? Karena zaman itu mereka lagi susah dijajah oleh Romawi. Jadi haram hukumnya kalau mereka dipimpin oleh bangsa kafir, bangsa Romawi. Jadi sekarang nih ada seorang pemimpin yang mau naik dari bangsa mereka sendiri, wah lumayan ini. Maka mereka mengangkat dia jadi raja. Lihat di sini, mereka mengatakan mereka jadi raja. Tapi benarkah Yesus diperlakukan sebagai raja? Enggak. Buktinya apa? Dia menegur sikap keagamaan mereka yang salah. Dia tegur mereka punya doktrin pengajaran yang salah. Terima? Enggak terima. Betul? Banyak kan ditegur sikap agama mereka. Terima enggak? Enggak terima. Lah kalau seorang raja kan perkataannya harus dituruti. Betul? Setiap perkataannya adalah hukum kalau seorang raja. Dituruti? Enggak juga. Kita sering kali bilang, Yesus engkaulah raja atas kami. Betul? Merintah dengan rohmu. Kan ada lagunya. Kan bilang, aku jadi raja. Enggak salah. Aku kan jadi kuli sering kali. Suruh gini, suruh gitu, suruh gini, suruh gini. Sebaliknya aku suruh kamu apa, enggak pernah lakukan. Faktanya begitu, saudara kekristenan. Betul? Kita tidak pernah minta Tuhan apa jalanmu, apa kehendakmu. Cuman selalu nyodorkan keinginan kita. Hanya berseru untuk keinginan disetujui, dikabulkan, diberi, dikirim. Itu tok. Adakah rakyat kepada rajanya cuma selalu menghadap hanya untuk minta-minta begitu? Alangkah baiknya kalau engkau tahu apa yang perlu bagi damai sejahtera. Apa itu? Bergaul dengan Tuhan dengan karib, sehingga mengenal Tuhan dengan cepat. Perlu lu mengenal dengan cepat itu. Ya tuh, kalau saudara karib sekali sama orang, mobilnya lewat. Saudara kok bisa langsung hafal itu mobilnya dia? Padahal saudara enggak lototin satu-satu yang lewat, betul? Tapi karena saudara bergaul karib, sering kali lihat dia naik mobil itu, dia itu. Ya lah. Dia tertawa jauh, saudara, itu di suaranya dia. Itu yang namanya mengenali dengan cepat. Dan kita rata-rata belum mencapai level itu. Justru Tuhan bilang itulah yang perlu untuk damai sejahteramu. Kenapa Tuhan seperti itu? Karena Tuhan bilang dia tidak memperdengarkan suaranya di jalan. Alias dia tidak teriak-teriak suruh kiri, stop. Dia tidak teriak begitu di jalan. Alias dia sudah beritahu dulu rencana perjalanannya. Jadi dia tidak teriak-teriak di jalan. Tuhan itu bukan GPS TomTom. 300 meter lagi belok kiri. Dia tidak begitu. Makanya Alkitab bilang dia tidak memperdengarkan suaranya di jalan. Jadi janganlah kebiasaan saudara. Ya sudah di jalan baru tanya Tuhan. Gitu loh. Sudah di jalan baru tanya. Sebelum jalan tanya. Saudara. Ya saya belajar banyak saudara. Ya, saya itu suka jalan dulu baru nanya. Walaupun Tuhan tak jalan nanti tak tanya. Nek Tuhan bilang enggak, ya sudah saya nurut. Tapi saya jalan dulu. Nek Tuhan bilang enggak, saya nurut. Jalan dulu yang penting. Tapi saya tetap takut sama Tuhan. Gitu loh. Tapi jalan dulu tetap. Dan hasilnya saudara. Sampai umur 45. Bayangkan. Sekian puluh tahun hidup saya pakai untuk jalan dulu baru tanya, jalan dulu baru tanya, jalan dulu baru tanya, jalan dulu baru tanya. Saudara tahu hasilnya? Saudara. Tidak ada satupun yang saya tanya Tuhan bilang iya. Dan bertahun-tahun saya berdoa tanya dan tidak pernah Tuhan jawab sekalipun bilang iya atau tidak. Tuhan tutup mulut benar-benar no comment sama sekali.
Dan itu bukan sekali dua kali. Saya tetap bandel, saya jalan dulu. Kenapa? Prinsip saya, daripada Tuhan bilang iya, nanti saya tidak cocok, tak pedot, mending saya jalan dulu. Terus, ya tetap saya tanya. Gitu loh. Nakal enggak ya? Kenapa? Kembali Maya di sini. Hal yang perlu kita ketahui untuk damai sejahtera itu apa? Cepat mengenali Tuhan. Cepat rasa, saya didorong untuk berdoa. Saya didorong sekarang untuk baca firman. Saya didorong berhenti nonton TV. Tidur. Cepat mengenali dorongan-dorongan itu. Terus pakai uang. Rasa enggak Tuhan setuju atau tidak? Sekalipun itu menguntungkan, belum tentu Tuhan setuju. Saya sudah pasang sih, saudara. Tanah itu 1000 meter persegi, 25 kali 40. Waktu itu harganya 2,9 M. Tuhan bilang tidak. Bukan tanah ini. Sekarang tanah itu nilainya 20 M. Sekalipun menguntungkan, itu bukan jatah. Karena tanah itu 20 M, cuma 2 M modalnya. Jadi sekalipun itu menguntungkan, belum tentu jatah kita dari Tuhan. Saya diajar banyak sama Tuhan, saudara. Ya, itu bukan satu tanah tok loh, banyak. Nek, dulu dibeli, dijual, sekarang dijual. Wih, duitnya, saudara. Ya, bisa pegang ratusan M, saudara. Terus, kenapa enggak boleh? Apa Tuhan enggak suka supaya kita tetap miskin, melarat, buta, telanjang, begitu? Enggak. Setiap orang punya porsi berkat masing-masing. Saya belajar. Oh, ternyata gini ya Tuhan. Sehingga banyak orang nanya, Pak, ini menguntungkan loh. Tuhan bilang tidak. Ini, Tuhan bilang tidak. Itu bukan bagianmu. Oh, masing. Saya cerita. Inilah saya cerita. Oh, gitu ya. Gitu, saudara. Ya, jadi hati-hati. Pencuri juga artinya bukan orang mengambil yang bukan jatahnya, itu juga maling. Betul? Itu juga maling. Alkitab bilang pencuri tidak masuk surga. Nanti buka di kitab Wahyu. Tidak akan masuk pencuri. Kelihatannya enteng, saudara. Kelihatannya kan Tuhan ingin saya sejahtera. Tuhan ingin saya makmur. Tuhan ingin saya punya duit banyak. Tapi Tuhan bilang, iya aku ingin, tapi aku menetapkan porsinya. Aku yang tetapkan. Bukan kamu yang pilih-pilih porsi itu. Dan kamu yang cari-cari porsi yang semakin tidak karu-karuan. Belajar. Jadi lihat di sini. Mengenali Tuhan itu akan mendatangkan apa? Perlu bagi damai sejahtera. Sehingga kita tidak pusing, tidak stres, tidak bingung, tidak ruwet. Seringkali kan pusingnya kita, stresnya kita itu bukan karena iblis. Makanya tidak usah terlalu sering usir iblis, dia jadi besar kepala. Kenapa? Orang tuh rasa saya yang buat loh. Keren saya, dianggap hebat. Gitu loh. Saudara kan bangga dia, betul, dia tidak buat. Terus dia anggap dia yang buat, betul? Keren toh? Bener apa enggak? Loh misalnya, kok ibadah tiba-tiba tidak hujan ya? Wah mungkin doa pendeta itu keren. Pendeta itu rasa keren, padahal dia tidak doa. Dia akan merasa keren banget, amin. Gitu, hati-hati loh saudara. Jadi kembali yuk, di sini kita mau lihat. Ya. Alangkah baiknya kalau engkau tahu apa yang perlu bagi damai sejahtera. Apa yang perlu bagi damai sejahtera? Mengenal Tuhan. Bukan hanya kenal, tapi mengenali dengan cepat. Dia didorong untuk apa? Dihalang, dia tidak setuju apa? Digerakkan apa? Cepat merasakannya, cepat tahu. Itu ya perlu untuk damai sejahtera. Loh, saudara kalau di HP saya itu ada mobil yang saya lagi naksir. Saya udah foto. Ya, kalau saya tidak dididik oleh Tuhan demikian kerasnya selama puluhan tahun, sekarang ini saya pasti ngawur. Saudara, ya, saya tidak gila mobil seperti adik saya. Kalau adik saya memang gila mobil. Ya, berapa waktu lalu mobilnya terbakar satu waktu off-road. Memang dia suka yang gila-gila gitu. Ya, saya tidak segila itu, saudara. Tapi saya belakangan kemudian menyadari, saya juga gila mobil. Ternyata aku dididik sedemikian keras oleh Tuhan untuk menghadapi ujian-ujian halus.
Ujian itu bukan lagi persoalan, ujian itu bukan lagi hal-hal yang berat, ujian itu hal-hal yang enak. Saudara, ya, mungkin di ujian yang berat kita lulus, kita berdoa, kita cari Tuhan, kita berseru siang malam. Ujian yang halus, KU semua. Ujian apa? Engkau menuruti lagi mata dan hatimu. Ada ayatnya loh saudara. Ketika Tuhan marah sama orang Israel di padang gurun, dia bilang apa? Kamu menuruti mata dan hatimu. Ada ayatnya saudara. Kalau saya mau bukakan saudara boleh, saya cari ke sebentar. Jadi, lihat, gemes saudara. Itu ujian yang halus sekali saudara. Ya. Ujian yang keras ketika kita dikasih masalah-masalah besar. Ujian yang halus ketika kita menghadapi pilihan, tetap mengizinkan Tuhan menjadi pemimpin dan menentukan segala sesuatu, atau kita mengambil alih pimpinan itu. Halus sekali. Ya. Saya bilang, ya Tuhan tolong saya. Saudara tahu laki-laki usia 50-an itu sering bermasalah. Bukan puber kedua. Ya, saya punya teman yang usia-usia 50-an juga bermasalah. Kenapa? Ikut tren mulai, ya. Trail, beli trail, ikut mereka bikin grup trail usia 50-an. Saya kemudian lihat, dikasih koleksi ini loh Pak Hasan, koleksi saya, trail ini. Wah keren juga. Terus saya pulang ngomong sama istri, yang dulu aku masih SMP, SMA pakai trail. 2 trail saya punya. 1 Enduro Yamaha, 1 Suzuki. Itu kalau digeber 100 lebih. Nah sekarang, ada ngomong sama istri saya, gimana ya? Ya, dia bilang ya terserah. Tapi saya mikir usia 50 nek patah itu sampai 80 enggak sembuh bisa. Ya, karena nek usia 20 patah gampang nyambungnya. Saudara usia segitu ini enggak bisa, saudara lama banget nyambungnya. Saya mikir naik trail di hutan terus jatuh atau ketabrak teman di belakang. Ya, 5 tahun enggak bisa nyambung itu bisa. Wah, enggak. Kenapa saudara? Justru kenapa usia 50-an itu orang mulai aneh-aneh? Ya karena usia segitu dia mulai pegang murid banyak. Dia mulai mapan. Ya, dan ketika dia tidak dikendalikan oleh firman, ya dia akhirnya mengendalikan semua berkat itu sendiri. Dia lepas dari si pemberi berkat. Makanya ujian halus itu terlalu banyak orang tidak lulus. Ujian kasar rata-rata lulus dengan nilai baik. Berdoa, berseru siang dan malam, datang merendahkan diri, semua lulus. Ujian yang halus, minta ampun. Ya, karena itu jalannya licin, saudara. Salah langkah, tepar, ya terjerembab, jerunut. Nah, kembali ke sini. Makanya Tuhan itu ingin hidup kita jauh dari permasalahan, problem dan lain-lain. Caranya gimana tadi? Dikasih kunci toh. Alangkah baiknya kalau kamu tahu apa yang perlu bagi kesejahteraanmu. Apa aja di bawahnya? Kenali Tuhan dengan cepat dan mengenali lawatan Tuhan secara pribadi. Mengenali Tuhan datang secara pribadi, ngurus hubungan pribadi. Saya tidak bisa saudara kepada saudara di sini di depan umum ngomong secara pribadi. Tapi saya bisa ngomong hal-hal pribadi kalau kita tidak banyak orang. Ya kan? Nah, terus apa? Semakin kita dekat, kita akan semakin bisa bicara dengan lebih leluasa. Tapi semakin kita tidak karib, kita tidak bisa bicara leluasa. Jadi ingat, kalau saudara dan saya sampai hari ini tidak banyak diatur oleh Tuhan, berarti hubungan saudara dan saya belum dekat sama Tuhan. Sederhana sekali. Terus, kalau saudara dan saya sampai hari ini, ya, tidak melepaskan, mencabut batas-batas yang membatasi Tuhan untuk lebih dalam masuk dalam hidup kita, maka percayalah saudara dan saya belum dekat sama Tuhan. Dia harus diberi akses tidak terbatas dalam hidup kita, dalam segala hal. Dalam segala hal. Semua, saudara. Ya, dia punya hak untuk segalanya. Jangan bilang, ini kan baik, bukan dosa. Tak. Tuhan punya selera pribadi. Tuhan punya selera pribadi. Saya masih ingat, saudara.
Bang kita sama saudara toh. Sekian tahun lalu ketika saya masih belum ada terobosan keuangan, saya kepingin punya mobil supaya saya bisa keliling Jawa. Waktu undangan-undangan keliling itu enggak naik bus, turun bus, naik angkot kemana yang saya bingung. Karena banyak pelayanan saya ke desa-desa terpencil, termasuk di Jawa ini. Ya, waktu saya doa, Tuhan, saya kepingin enggak usah kasih aneh-aneh lah, yang enggak usah mahal-mahal, saya minta CR-V Honda. Waktu doa Tuhan kasih lihat, bukan CR-V, X-Trail. Aku maunya kamu naik X-Trail. Kok serelanya lain ya? Loh aku serela aku lain loh Tuhan. Yang mau naik aku. Tuhan bilang aku senengnya kalau lihat kamu naik X-Trail. Nah ayo. Terus piye? Ternyata Tuhan juga punya selera. Dan ajaibnya saudara. Ajaibnya. Dia memberikan uang tepat untuk memberi X-Trail yang tipe tertinggi, tipe XT. No, aneh. Dia punya selera. Dia bilang, aku senangnya lihat kamu naik ini. Aku sebagai bapakmu tuh senangnya lihat kamu naik itu. Loh, dia punya selera. Saat beli mobil pun dia tentukan beli mobil apa. Loh. Jadi, loh kok Tuhan tuh kayak gitu terlalu ngatur? Bukan ngatur, saudara. Bukan ngatur. Dia tahu yang terbaik. Betul? X, trail. Trail itu apa? Jalan setapak. X itu salib. Ternyata dia suruh, saya pakai mobil itu. Tahun 2006 itu kejadiannya. Untuk menyiapkan diri saya masuk kembali jalan setapak salib. Sampai hari ini. Tuhan tidak bilang, nah itu simbol X dan trail. Trail itu artinya jalan setapak. Makanya orang naik trail itu pasti bukan untuk di jalan-jalan besar gini, untuk jalan-jalan setapak itu trail. Dan X-nya itu salib. Benar. Mulai tahun 2006 dia kasih, tahun 2008 masuk, sampai hari ini belum keluar. Masih mubeng-mubeng di jalan setapak. Jadi Tuhan punya selera. Itu yang mendatangkan Tuhan bilang, ya kamu mesti tahu yang paling perlu untuk damai sejahteramu itu apa. Kita tidak ngerti untuk damai sejahtera. Yang kita bilang, ya menghindari dosa, tidak bikin dosa. Ya toh, itu nama kita mengenali Tuhan benar-benar. Saya bisa ketawa, saudara, sampai sudah 9 tahun ini saya masuk jalan setapak. Kok tertawa, Pak? Nah, ya toh, ya awal sih nangis, lama-lama sadar. Kenapa? Ya rencanamu indah. Duh. Saudara bisa bayangkan? Ya toh, kayak saya nikah. Ini keluarga setuju. Ya sudah saya diundang ketemu sama papa, mama, semua adik-adik, kami makan semua oke, nggak ada yang nggak setuju. Tuhan suruh saya nikah sama istri saya sekarang yang keluarganya nggak setuju satupun nikah sama saya. Makanya kalau saudara ini ikut Tuhan, hidupmu nggak dijungkir balik, kan saya khawatir engkau itu nggak ikut Tuhan. Saya jujur ngomong. Lah buktinya saya dijungkir balik kan? Oh bapak kan beda. Nah, saya yakin Tuhan didik murid sama, enggak mungkin ada bedanya, betul? Enggak mungkin dia bilang, Petrus, hari ini kamu yang puasa, Yohanes makan besar. Ayo Yohanes ikut aku pergi, ada orang undangan Farisi. Enggak, semua muridnya diajak, betul apa enggak? Ayo. Iya apa enggak murid? Enggak ada dibilang, hari ini kamu giliran ya puasa. Kemarin waktu diundang Farisi sana kamu makan terlalu banyak, malam ini enggak boleh ikut gitu? Enggak ada. Saya pun sampai heran, Tuhan. Yang semua setuju ndak boleh. Yang semua ndak setuju suruh nikah. Tuhan punya selera. Halo? Makanya kalau saudara ini ndak kenal Tuhan beneran, masa kayak gitu? Kenapa mesti lewatnya kayak gitu? Kenapa sulit? Kenapa ndak gampang? Kan katanya jalan Tuhan adalah damai sejahtera. Iya, jalan Tuhan memang damai dan sejahtera. Alias, kita tidak memusuhi Tuhan dengan pemberontakan. Itulah damai sejahtera. Suruh sama nikah sama yang nggak disetujui loh, saudara. Dan itu jelas sebelum saya ketemu dengan istri saya ini. Tuhan sudah ngomong lebih dulu, nanti nama istrimu ini. Saudara siapa yang? Pertama saya nggak percaya. Nggak ada wanita satupun yang saya kenal, teman sekolah, teman kuliah, wanita nama itu nggak pernah ada. Kok bisa Tuhan bilang aku nikah sama perempuan nama ini yang benar aja? Betul? Makanya, ayo sekarang kita mau apa yang perlu buat damai sejahtera kita. Mengenali dia.
Terus mengerti lawatan pribadi, dia mau urus pribadi kita. Bukan masalah, maaf kata, problemnya kita dia mau urus ini loh, karakter pribadi kita dia mau urus, sifat kita dia mau urus, apalagi dia mau kasih kita rapornya kita di mata dia. Ini loh kamu, masih kalau butuh tuh baru datang. Ini loh kamu, suruh doa agak lama enggak bisa, suruh orang lain doakan. Sistem calo. Dia akan kasih kita. Sehingga apa? Di situ kita mengerti keberadaan kita yang asli di mata dia kayak apa. Bukan di mata pendeta, di mata pengkhotbah. Kalau pengkhotbahnya tidak berani tegur, maka saudara dan saya akan merasa di mata Tuhan kita sudah sempurna, buktinya nggak ada teguran. Betul. Tapi kalau pendetanya selalu ngurusin uang, di mata kita akan merasa Tuhan itu hanya ngurusi uang kita, pokoknya nabur aja, pokoknya kasih perpuluhan aja, urusan beres. Tidak begitu. Tuhan mengurusi kita. Sifat kita, cara kita berpikir, bersikap, berkata-kata. Ya, cara kita memperlakukan pasangan hidup kita, cara kita memperlakukan orang lain, ya. Semua itu yang diurus Tuhan. Kenapa? Lah karena dia mau membuat kita ini besok tinggal bersama dia. Kan ini harus adaptasi. Nek enggak kan dua-dua enggak nyaman, betul? Tuhan enggak nyaman kita dekat karena kita enggak ngerti dia, kita enggak nyaman karena dia enggak sesuai kita mau. Lah sama-sama enggak nyaman, kalau di surga jadi apa? Bisa ditangkap maksudnya? Kita berteman pun kalau enggak nyaman enak bubar. Betul. Loh. Kalau saudara mau pergi luar negeri harus suka biasa makan roti. Betul. Ini cari nasi, ya kan susah perut model gini, betul. Kalau enggak ketemu nasi lapar, masih lapar aja, betul. Sudah makan French bread yang segini panjang yang bisa jadi pentung masih lapar. Kan bingung orang bule perutnya seberapa besar. Ya enggak? Harus adaptasi. Makanya ini enggak diajar. Pokoknya besok udah jadi Kristen mati masuk surga. Yang bilang siapa? Betul, Tuhan bilang setiap orang akan menghadapi tahta pengadilan Kristus. Sekaranglah adaptasinya, saudara. Makanya tadi lihat, supaya damai sejahtera. Apa yang perlu untuk damai sejahtera? Ayo, bergaul sama Tuhan sampai mengenali dengan dekat, sampai mengenali dengan cepat. Tuhan gerakkan saya. Tuhan, langsung gak usah dia teriak. Berhenti, aku tidak berkenan. Gak usah sampai begitu. Kalau dia sampai begitu berarti hubungan kita gak beres. Saya pun gitu. Saya dikasih mimpi, saya ngerti, oh Tuhan begini. Pernah. Satu hari saya dikasih mimpi, saudara. Saya ketemu dengan temannya saya yang sudah meninggal. Saya ingat. Dia masih punya anak, beberapa orang. Istrinya masih hidup. Saya kunjungi. Nah, ternyata keadaan mereka memprihatinkan. Jadi, ya sekarang tiap bulan saya bantu. Nggak usah Tuhan bilang, nak, bantu dia. Cuman mimpi, saudara. Saya mimpi ngobrol dengan suaminya. Oh, saya bilang, oke, berarti saya sudah lama tidak ke sana, sekian tahun saya tidak pernah kunjungi, saudara, saya ke sana. Ketika saya ke sana saya mengerti, Tuhan suruh saya membantu. Tidak terus, Tuhan, saya disuruh ngapain ke sini? Ini orang kan tidak bisa berkati saya apa-apa, kan hambamu harus terima berkat. Nah, ini ngawur. Saudara perhatikan, mengenali dia dengan cepat. Ruwet, susah. Saudara pikir saya hamba Tuhan tidak bosan dengar orang susah? Bosan saya. Tidak bosan tiap orang WhatsApp saya, telepon saya susah? Bosan saya. Saya bukan Yesus sih. Kalau Tuhan Yesus, ya dia Tuhan. Betul. Asal nelpon Pak Esen tolong bantu doa. Kalau saya tanya balik sudah berdoa berapa jam? Ya 15 menit. Ini kan model manusia gampang putus asa. Betul, belum nyoba sudah nyerah. Amin. Amin. Makanya kemarin Jumat saya sampaikan ada 4 tipe manusia di zaman Bapak Abraham. 1 Haran yang adalah saudara dari Abraham. Sebelum memulai perjalanan meninggalkan Ur Kasdim dia sudah mati di Ur Kasdim. Itu model Kristen yang belum mulai baca Alkitab sudah bilang ketebelan. Disuruh baca Alkitab, saya bukan pendeta, kapan khotbah? Itu modelnya. Belum memulai sudah mati. Suruh doa berjam-jam, ngapain Pak? Nggak bisa saya. Ini Kristen yang belum sudah nyerah, belum sudah mati. Itu tipenya Haran. Belum memulai perjalanan dari Ur Kasdim sudah mati. Kristen banyak gitu, saudara. Kalau bilang, tolong baca Alkitab dari Kejadian. Waduh Pak, kalau bisa dari Perjanjian Baru aja. Lah,
Kan susah model gini, saudara. Ini model si Haran. Saudaranya Abraham loh, saudaranya bapak orang beriman. Ternyata saudaranya bapak orang beriman itu, saudara, adalah orang yang belum memulai sudah mati. Yang kedua, tipe bapak Terah. Si Terah yang bapaknya Abraham. Sudah berjalan tetapi macet terlalu lama dan tidak mulai jalan lagi. Betul, Terah berhenti di tempat yang dia namakan Haran. Dia macet di situ, tidak pernah jalan lagi. Sampai Abraham juga macet di situ, nunggu bapaknya, atau bapaknya tidak jalan ya, dia nunggu terus. Betul, ini tipe orang Kristen yang sudah jalan sampai setengah jalan dan tidak jalan lagi. Sudah percaya Yesus, ikut Yesus, tapi tidak benar-benar ikut 100%. Sudah kenal Yesus tapi tidak benar-benar mengenali Yesus. Sudah sebagian taat sama Yesus tapi tidak sepenuhnya mentaati Yesus. Itu tipenya Terah. Tipe yang ketiga, Lot. Lot jalan maju terus tapi sampai lembah Yordan. Ini tipe Kristen yang cuma cari Tuhan, jalan terus cari Tuhan, maju terus sampai diberkati, sampai makmur, gemah ripah, loh jinawi. Selesai cari Tuhan. Maka kemudian si Lot tinggal di lembah Yordan sampai Sodom Gomora dihancurkan dan dia keluar kehilangan seluruh yang dia punya. Dia tinggal di dalam gua. Habis semua. Itu tipe Kristen yang ketiga. Cuma sampai kaya, makmur, diberkati. Tipe yang keempat, Bapak Abraham. Dia jadi Kristen sampai selesai. Dia ikut Tuhan sampai selesai. Jarang yang seperti ini. Yang banyak, yang tipe pertama. Baca Alkitab, aduh Pak, tebel Pak, kapan habisnya? Nah ini loh, ya baru lihat aja sudah tanya kapan habisnya. Ya mulailah baca, nanti juga habis. Ini belum memulai, sudah lihat, tebel Pak. Nek kantong tebel seneng, doa siang malam. Betul, Alkitab tebel mau. Cek enak ya. Terus apa? Suruh doa jam-jaman. Waduh Pak, sulit Pak, enggak bisa. Belum mulai sudah enggak bisa. Ini penyakit, ini tipenya Kristen Haran. Semua enggak pernah dimulai, semua nyerah duluan. Ya, tipe Lot juga banyak. Udah makmur, malas cari Tuhan, sudah terjawab, mau datang. Biasa, saudara, betul? Ya itu, makanya sekarang enggak ada konseling, enggak ada apa, mau datang, enggak urusan. Karena saya lihat polanya, yang susah datang, begitu terjawab nggak muncul. Di mana-mana. Ya, kalau berhenti datang, bubar. Puji Tuhan. Ayo, kenali Tuhan. Supaya itulah yang kita butuh untuk damai sejahtera. Disenggol dikit sama Tuhan, ngerti. Jangan, ngapain senggol saya Tuhan? Ada apa? Langsung ngerti. Oh iya. Loh, saya banyak rencana, saudara. Begitu banyak rencana saya di hidup saya. Bukan untuk saya sendiri. Tapi saya masih mikir. Terus? Ya nanti diminta persetujuannya Tuhan. Gitu. Nek Tuhan mengganggu, saya jalan. Jadi mengapa? Mengerti untuk damai sejahtera. Damai sejahtera juga berarti apa? Tidak melangkah di luar kehendak Tuhan. Tidak mendahului Tuhan. Tapi tetap di bawah pimpinan Tuhan. Tuhan di depan, kita di belakang. Jangan kita di depan seret Tuhan. Ayo sini Tuhan, ayo jalan sini Tuhan. Ini sok pinter, makanya banyak orang kemudian babak belur. Jadi sekarang kita mengerti apa yang perlu buat damai sejahtera kita. Kenali Tuhan dengan benar dan cepat mengenali Dia. Tidak perlu dia teriak-teriak kalau dia bilang dia tidak setuju. Tidak perlu juga dia teriak-teriak bilang lakukanlah. Tidak perlu dia dorong-dorong kita sampai jerunup untuk mengerjakan sesuatu. Cukup dia memberikan perasaan kita mengerti itu Dia. Adapun persoalan, kita tahu bahwa itu bukan hukuman Tuhan, itu latihannya Tuhan. Nah, makanya sekarang saya bilang, Tuhan terima kasih buat didikanmu, Tuhan terima kasih buat tahun-tahun yang susah, Tuhan terima kasih buat belasan tahun yang penuh penderitaan. Saya bisa bilang gitu ya saudara. Terima kasih, kenapa? Karena begitu saya melihat ada ujian halus, di situ saya mengerti. Oh Tuhan didik saya untuk hadapi ini. Oh Tuhan didik saya untuk hadapi ini. Oh Tuhan sudah latih saya untuk hadapi ini. Halus-halus ujiannya saudara. Halus sekali, halus sekali. Lah saya tiap bulan gini terus ya. Ya toh, tiap bulan pesan istirahat yang udah tanggal segini kita pergi beli beras. Bagi
Ya boleh saya kerjakan. Itu uang loh pakai beli beras, bukan pakai doa. Ngasih orang uang tunai loh saudara, bukan daun. Kenapa dilakukan Pak? Karena aku tahu Tuhan mau aku melakukannya tanpa dia perlu teriak, berikan! Nah, jadi sekarang lihat. Tuhan tidak memperdengarkan suaranya di jalan. Jangan tanya dia di jalan. Berdoalah jalan yang mana yang harus dijalani. Sebelum menjalani sesuatu, mintalah dia setuju atau tidak. Alangkah baiknya kalau engkau tahu apa yang perlu bagi damai sejahteramu. Selesai kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, bahwa mengenal Tuhan, bergaul dengan Tuhan, dan cepat mengenali dorongan Tuhan, cepat mengenali kehendak Tuhan, perasaan Tuhan, itulah yang mendatangkan damai sejahtera. Itu yang menghindari kami dari melangkah sembarangan mendahului Tuhan, melangkah sembarangan sehingga celaka, gagal, kecewa. Terima kasih. Tolong kami semua untuk rindu mengenal Engkau. Tolong kami semua untuk mengasihi Engkau. Tolong kami semua terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa, bersyukur, berterima kasih. Materaikan firman yang kami dengar, supaya kami tidak mengambil pimpinan itu kembali. Tetap Tuhan yang memimpin kami. Supaya kami tidak lancang mendahului Tuhan melangkah, tapi tetap ada di belakang Tuhan, mengikuti langkah Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Ibadah sampai di sini. Ya, baik. Jadi sudah ngerti firman, mari kita lakukan. Jangan tunggu masalah baru menjerit. Tetaplah punya kehidupan doa. Jangan tunggu problem baru berseru. Tetaplah punya kehidupan doa. Kenali Tuhan. Itulah yang mendatangkan damai sejahtera. Peka terhadap dorongan Tuhan. Itu yang menghindari kita dari begitu banyak kecelakaan, masalah, problem, dan segala macam yang buruk. Tuhan memberkati kita semua. Ibadah sampai di sini.